Apa yang kalian ketahui tentang Muhammad Yamin, salah satu orang yang ikut mengusulkan Dasar Negara, orang yang berjasa banyak bagi bangsa dan negara? Ingin tahu lebih lanjut mengenai Muhammad Yamin? Simak video berikut ini. Profesor Mr. Muhammad Yamin SH dilahirkan di Sawalunto, Sumatera Barat pada tahun 23 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Ageng Sundari Mertoatmadjo, salah seorang anak yang dikenal yaitu Radijan Yamin. Ketika kecil, Muhammad Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama hingga tahun 1914. Di zaman penjajahan, ia termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, ia sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserapnya sebagai seorang intelektual, sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatnya itu. Dia menerima konsep sastra Barat dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis. Pendidikan yang sempat diterima oleh Muhammad Yamin antara lain Hollands Inland School atau disingkat HIS di Palembang. Beliau tercatat sebagai peserta kursus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor. Kemudian Algemene Middelbare School atau AMS, Sekolah Menengah Umum di Yogyakarta, dan HIS di Jakarta. Muhammad Yamin menempuh pendidikan di AMS setelah menyelesaikan sekolahnya di Bogor yang dijalaninya selama 5 tahun. Studi di AMS Yogyakarta sebetulnya merupakan persiapannya untuk mempelajari kesusastraan timur di Universitas Leiden, Belanda. Di AMS, ia mempelajari bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Kai, dan sejarah purbakala. Dalam waktu 3 tahun saja, ia berhasil menguasai keempat mata pelajaran tersebut, suatu prestasi yang jarang dicapai oleh otak manusia biasa. Dalam mempelajari bahasa Yunani, ia banyak mendapat bantuan dari pastor-pastor di seminari Yogyakarta, sedangkan dalam bahasa Latin, ia dibantu Profesor Kramer dan Dr. Anders Becker. Setamat AMS Yogyakarta, ia bersiap-siap berangkat ke Leiden. Akan tetapi, sebelum sempat berangkat, sebuah telegram dari Sawalunto mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia. Karena itu, kanaslah cita-cita Yamin untuk belajar di Eropa, sebab uang peninggalan ayahnya hanya cukup untuk belajar 5 tahun di sana. Padahal, belajar kesusastraan timur membutuhkan waktu 7 tahun. Beliau akhirnya melanjutkan kuliah di Ruch Hogeschool atau RHS di Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar Mister in the Rechten atau sarjana hukum pada tahun 1932. Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Muhammad Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia merdeka yang pernah dipimpinnya antara lain adalah Young Sumatra Menbun atau Organisasi Pemuda Sumatera 1926 sampai 1928. Peran Muhammad Yamin bisa dilihat dalam Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin termasuk tokoh yang ikut merumuskan Sumpah Pemuda. Di sana disepakati penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1938 hingga 1942, ia tercatat sebagai anggota Pertindo yang merangkap sebagai anggota Volksraad atau disebut juga Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dibangku Muhammad Yamin dalam pemerintahan Indonesia antara lain sebagai Menteri Kehakiman, yaitu pada tahun 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai 1955, Ketua Dewan Perancang Nasional pada tahun 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKPN, yaitu antara tahun 1961 sampai 1962. Dari riwayat pendidikan Muhammad Yamin dan dari keterlibatannya dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan, tampaklah bahwa ia termasuk seorang yang berwawasan luas. Walaupun pendidikannya pendidikan barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya itu, sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan. Ini merupakan salah satu sifat teladan Muhammad Yamin. Ia tetap membawakan nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam karya-karyanya. Barangkali hal ini merupakan pengaruh lingkungan keluarganya karena ayah ibunya adalah keturunan kepala adat di Minangkabau.
Dengan demikian, dapat dipahami apabila ia tidak terhanyut begitu saja oleh hal-hal yang pernah diterimanya, baik itu berupa karya-karya sastra barat yang pernah dinikmatinya, maupun sistem pendidikan barat yang pernah dialaminya. Namun, Muhammad Yamin juga merupakan manusia biasa. Beliau meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang membuat para penonton tersinggung. Saya mohon maaf. Terima kasih.